tanggal 2 Maret 2023. Buat pengumuman juga untuk teman-teman yang merasa kehilangan kunci mobil, yang duduk di kursi urutan Delta, terutama di row Delta, yang merasa kehilangan kunci D2829, Delta 2829 yang merasa kehilangan kunci mobil boleh menghubungi tim. Ingin bertanya, Mas Bayu? Oh iya, dulu berarti pakai bahasa Jepang ya? Ya berarti dua. Silakan yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan ya, teman-teman media. Iya, oke. Ibu, silakan Bu. Oh iya, masih pada di belakang, masih pada tinggal. Karena teman-teman merasakan experience yang luar biasa. Keluarga besar Falcon Pictures, Pak Indro, thank you udah hadir. Iya dong, Ais. Oh ya. Bukan lagi. Tadi pagi lagu apa? Oh, lagu apa ya? Silakan teman-teman, Mas Ringo, silakan Mas Ringo. Kita tunggu di bawah. Iya, silakan aman. Kak Putri Patricia ada di mana Kak Putri? Oh iya, ada ke toilet. Oke, lagi ke toilet. Dan ini saya lagi teman-teman media dan menggunakan tepuk tangan untuk selanjutnya review sama Nabi. Yes. Boleh untuk seru Mas Alvin biar berada di sini. Baru aja kita menyaksikan teman-teman media juga sekali lagi yang sudah hadir. Bahasa Indonesia ada slogan di sekolah begini Mas, meant for others. Jadi orang hidup itu berguna untuk orang lain. Di sini ada urip itu, urip ibu urip. Hidup itu harus berguna untuk orang lain. Apakah itu yang kemudian digaris bawah ya Mas Erwin? Kemudian bagaimana memilih Di ini loh, di film
Selalu kalau film adaptasi pasti selalu pertanyaannya adalah berapa mirip gitu. Entah rela atau nggak rela, terlalu mirip atau tidak mirip, saya nggak ngerti ya gitu. Tapi kalau Kembang Api ini saya ngerasa mulai dapet jiwanya kalau saya nulis, dan saya merasa bahwa saya yakin dengan lokal kontennya adalah ketika saya menemukan Urip Iku Urup gitu. Dan kemudian saya merasa saya menemukan Kembang Api, makna dari Trifid dan Soul itu menjadi bisa lebih diperkaya lagi di Indonesia dengan makna Kembang Api, dengan pemahaman Urip Iku Urup itu. Saya ngerasa bahwa saya menemukan soul dari film ini gitu, dan menemukan keyakinan terhadap kelokalan yang bisa ditawarkan dari film ini gitu. Jadi saya merasa bahwa teman-teman harus nonton film Jepang ya kalau pengen tahu apa perbedaan dan perbandingannya gitu. Tapi yang jelas bahwa kalau teman-teman nonton kemudian merasa bahwa itu relate, itu adalah kelokalannya gitu. Kalau kemudian bisa menemukan bahwa hal itu terjadi pada teman-teman di sekeliling kita, itulah kelokalannya gitu. Jadi menurut saya itu, dan terus terang film ini sama seperti Mas khawatirkan, ini amat sangat segmented misalnya gitu, amat sangat time loop sehingga orang bisa bosen. Jadi menurut saya film ini 80% mudah dikerjakan di skrip, tapi menurut saya paling susah di directing gitu. Dan menurut saya ini adalah kerjanya Mas Herwin yang membuat ini menjadi film tidak membosankan, membuat film ini menjadi amat sangat menarik dan hidup, itu adalah Mas Herwin sih. Saya nggak ngerti gimana caranya gitu. Siap, terima kasih Mas Alim. Silakan Mas Herwin, boleh ditambahkan. Pastinya ini kerjasama antara 4 orang the best ini ya, dimana kita waktu persiapan itu menggali skripnya Mas Alim itu, jadi kita kebetulan kebanyakan berdiskusi malah gitu. Berdiskusi karena kita berdiskusi supaya kita tahu apa dibalik kata-kata Mas Alim ditulisnya, subtext itu apa, maksudnya apa, kenapa kita begini, kenapa begitu. Itu untuk waktu kita berdiskusi. Nah di lapangannya ini sebetulnya gampang-gampang susah sih, karena kita cuma syuting nggak lebih dari 12 hari di ruangan 6x4 aja gitu. Bagaimana caranya kami kru supaya membuat ini nggak bosan gitu. Jadi sampai kita bicara sama pemain bahwa kita harus membagi kayak 7 stage, saya bilang. Setiap stage harus punya irama yang beda. Kita sampai waktu saat reading, waktu syuting, kita nyalain metronom. Ini stage 1 metronomnya beatnya 80. Ini stage 2 kita naikin, jadi kita merasa bahwa ada sesuatu peningkatan, sesuatu yang berbeda gitu. Karena seperti kalau sebetulnya kan film itu kan seperti simfoni kan, ada naik turunnya, ada Dante, ada staccato dan lain. Sama di film juga begitu, makanya kita bekerja dengan metronom. Kita tahu beatnya seperti apa, seperti itu. Lalu blocking juga, blocking itu sebenarnya kecil tapi susah sebetulnya. Jadi saya dengan DOP dan kru lain gimana caranya supaya ini nggak sampai bosan, gimana orang nggak nonton nggak bosan. Makanya waktu terakhir sampai kita skrip nggak lama, cuma 2 atau 3 revisi karena kita pengen memang masukin satir, komedi satirnya gitu, supaya ini tidak secara eksplisit bahwa depresi yang kita bicarakan, tapi satir tapi dalam artinya gitu. Itu yang kita mau, akhirnya sepertinya kayaknya berhasil kayaknya gitu. Saya lihat banyak yang berkembang. Tepuk tangan dong. Kalian sih sampai luar biasa. Memang patut dihargai juga para pemain. Walaupun mereka cuma sedikit ya Terin atau Putri, tapi saya bilang sama mereka bahwa tidak ada pemain yang besar atau kecil, semuanya sama. Kalau nggak ada mereka, film ini juga nggak akan jadi gitu. Saya bilang juga sama kru, nggak ada director semua PU pun kalau nggak ada PU kita akan kehausan, nggak laporan. Semua itu sama. Jadi kerjasama tim itu sangat penting dalam pembuatan film. Siap, terima kasih Mas Herwin dan juga Mas Alim jawabannya. Mungkin kita ke Kanto Sang dan juga Suji Sang, boleh ditanyakan, dibantu Mas Amar gimana setelah menonton masing-masing pendapatnya, silakan. Kato desu. Sangat seru sekali ya. Sugoi.
思いついたアイディアはでは言います。実は、僕のお兄さんが、自殺しています。で、その時に自殺する前の日電話がかかってきました。携帯電話にもう OK だ、冗談だよって言って明るかったんです。でその次の日に死にました。Sebenarnya ada semacam pro kontra ya antara saat melihat film tentang bagaimana ide seorang penulis di film kali ini gitu. Karena seperti tidak dimunculkan bagian yang dimana film aslinya itu menggambarkan kakak dari Kato-san yang bunuh diri. Ketika itu peristiwanya adalah saat dimana beliau berdua telepon dan si kakaknya ini kayak bercanda, istilahnya saya mau bunuh diri loh gitu. Enggak, saya bercanda gitu. Ternyata keesokan harinya bunuh diri beneran. でその時僕はお兄さん兄貴になんて声をかけたら自殺をやめてくれたんだろうとずっと悩んでいました。Dan Kato-san merasa sangat menyesal gitu loh. Andaikan dia mampu melakukan sesuatu apa saja pasti akan dilakukan agar bagaimana caranya si kakaknya ini cowok ya tidak jadi untuk bunuh diri seperti itu. でどんな言葉をかけたらいいのか、それが何が正解だったのかというのを探しているうちにこの物語を作りました。でオリジナル版の方には明確な言葉というのは正直見つからなかったです。しかしながら今回の映画の中にはその言葉があったような気がしてとてもハッピーな気分です。Dikarenakan juga beliau tidak bisa untuk melampiaskan betapa sedihnya saat itu dan ingin memberikan pesan kepada semuanya agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi suatu saat nanti. Walaupun demikian ada semacam pro kontra demikian, tapi beliau tidak terlalu mempermasalahkan karena bagaimanapun juga seorang penulis memiliki ide tersendiri untuk menginovasi bagaimana yang terbaik untuk ditampilkan. でこの僕の兄が死んだ自殺をしたっていう話は日本ではしたことがありません。今今日初めて言いました。 Sebelumnya hal ini sangat luar biasa ya, karena pengakuan bahwa kakaknya meninggal ini tidak pernah dibicarakan di Jepang ataupun di depan konferensi pers. Ini adalah pertama kali beliau membicarakan kematian kakaknya saat bunuh diri di Indonesia saat ini. それは何か僕の兄貴が一緒にこの映画を見ているような、そんな気がしたからです。 Dia benar-benar sangat merasakan bahwa tadi saat menonton seperti merasa di sebelahnya ada kehadiran sosok kakaknya. とても素晴らしい映画です。 Dan beliau semacam berbicara bahwa film ini sangat bagus dan semoga menginspirasi bagi orang-orang agar tidak seperti kakaknya. Terima kasih Kato-san atas luar biasa untuk film Kembang Api. Terima kasih. Selanjutnya mungkin boleh kita berikan kesempatan Suji-san. Kalau Suji-san bagaimana pendapatnya? ですね、キャストの皆さんは本当に素晴らしくてとっても楽しみました。 Semua tim dari Falcon Pictures sangat luar biasa ya telah mempersiapkan film sebagus ini. それから日本版のこの日本の三尺玉はというか日本人はあまり感情を出さないんですよね、映画を見ていても。 Hal yang mengagetkan saat di sini adalah ketika orang Jepang itu kalau menonton bioskop nggak sampai seseru ini. Kalau lucu ya biasa aja, sedih ya biasa aja. Tetapi di sini sangat heboh ya. Banyak ketawa. 会場の皆さんが本当に映画を愛していて、楽しんで見てらっしゃる姿を聞いていて、もうとっても嬉しかったです。もう感動しました。 Hal tersebut sangat membuat dia benar-benar merasa wah banget gitu loh saat pertama kali melihat dan menyaksikan bagaimana kondisi di bioskop ini. Benar-benar seru sekali.
インドネシアがもう大好きになりました本当に。 Mulai sekarang dia merasa sangat cinta sekali sama Indonesia. Terima kasih arigatou gozaimashita atas sarannya Suji-san. Terima kasih jawabannya Mas Amar, terima kasih sudah membantu kita agar teman-teman bisa mengerti di sini. Selanjutnya silakan, ada di mana yang ingin bertanya? Nanti ya, silakan. Ya. Ada. Jadi pertanyaan saya udah ditanya. Jadi saya cuma nanya standar. Boleh nama apa media dulu berarti biar teman-teman bisa tahu. Aku ngerti dari sini kan. Penasaran aja bangun chemistry-nya gimana. Soalnya kan itu scene-nya diulang-ulang terus, tapi ada yang ketawa, ada yang gimana gitu aja. Chemistry dari masing-masing pemain berarti ya. Silakan boleh dijawab oleh masing-masing pemain terlebih dahulu mungkin. Silakan. Marsha Timothy Obroni, kemudian juga Mas Ringo Hanggini, silakan. Mulai dari Dari Marsha Timothy. membangun chemistry-nya gimana ya? Kayaknya dari hari pertama saya ikut reading dengan tim ini, rasanya udah otomatis chemistry itu sebenarnya udah ada aja di antara kita. Walaupun memang sebenarnya saya udah kenal duluan sama Mas Doni, udah kenal duluan sama Ringo, sama Hanggini baru di sini kita baru kenalan. Tapi nggak tahu kenapa rasanya apa ya, nyawa kita kayaknya satu aja gitu, sampai ketika kita syuting pun itu terbawa gitu, mau sangat membantu. Mungkin secara tidak sadar kita tuh banyak ketawa-ketawa di lokasi, banyak kayaknya riang gembira di lokasi. Mungkin secara nggak sadar kayak kita ingin sedikit merilis setiap kali kita habis take dalam ruangan itu, setiap kali satu scene selesai itu kayaknya lega banget gitu, walaupun masih ada scene-scene berikutnya. Jadi saya rasa itu nggak akan bisa tercapai kalau memang dari awal kita nggak satu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, sejujurnya saya nggak tahu jawabannya apa. Memang nggak tahu ya, tiba-tiba ya ada aja. Boleh ditambahkan dari silakan. Hanggini sama Mas Ringo mungkin ada yang ingin ditambahkan? Gimana kan itu? Iya kita gitu deh. Aku gimana ya? Mungkin karena itu juga sih kita pengen banget terlepas dari scene-scene kita yang berat itu. Ketika kita keluar dari set, kita sering apa ya, ngemil-ngemil bareng aja sih, punya meja piknik gitu ya, untuk melepas penat. Mungkin dari situ kita bisa main quiz lagu. Pokoknya kayak kita selalu berusaha untuk melepas penat kita di set aja sih. Cik, itu dari aku lah. Mas Ringo silakan. Iya, ini tuh bukan chemistry yang dipaksakan harus nyatu gitu loh. Kalau saya tuh bersyukur pemilihan cast yang ada di sini adalah orang yang gampang sekali gitu untuk nyetel. Pertama ya saya udah baru kalau sama Kang Doni sebelumnya kita pernah ketemu, kita kok nggak pernah syuting bareng ya? Gitu. Kok nggak pernah ketemu lagi? Kayak nggak berapa minggu tiba-tiba ada tawaran bareng sama Mas Doni gitu. Ternyata itu lucu dan ketemu Hanggini, saya baru pertama ketemu Hanggini tapi kayak mau peduli aja gitu tentang kehidupannya, siapa pacarnya, siapa di karakter kan, di karakter. Oh iya, iya di karakter. Maksudnya kan ngomongin chemistry. Iya di karakter kan. Iya. Kita pengen tahu pacarnya siapa, kehidupannya dia tuh kita tanyain terus gitu. Oke, jadi pacar kamu kayaknya ada deh, soalnya dari tadi diledekin mulu. Dan Mas Doni yang paling emosi kalau nggak dapet yang nggak benar ya. Santai ya. Terus saya bersyukurnya adalah pacarnya ada yang datang. Nggak banyak pertimbangan ya dari teman-teman yang lain ketika itu ditawarkan ke kita, sinopsisnya kok menarik sekali ya gitu. Siapapun yang melihat sinopsisnya kayaknya wah ini kok seru banget buat kita mainin. Dan berikutnya saya percaya sama anak kodanya Mas Erwin. Mas Erwin adalah bukan saya kerja pertama kali, sebelumnya saya juga puas dengan kerja Mas Erwin dan ketemu dengan pemain-pemain ini tuh kayak wah bersyukurnya lebih-lebih lagi. Dan benar, sampai tidak ada satu titik pun di hari kita syuting ada yang memisahkan diri tuh gak ada gitu loh. Bahkan anak ini ketika datang ngantuk dan masih tidur aja kita gangguin, bangun, gak bisa, kamu udah tidur, kita harus bersama terus, kamu pesan makan apa, kita bareng pesan makan gitu. Iya, terus sampai akhirnya ada satu hari yang biasanya kita bareng berempat, ada satu hari tiba-tiba saya sendiri dan nggak tahu, padahal Mas Erwin baik-baik aja kok, yang lain baik-baik aja, perlakuan
datang di lokasi baik-baik aja, terus bete banget orang-orangnya kok nggak ada gitu, kayak yang tadi biasanya bareng terus mereka nggak ada tuh kayak kok bete gitu, kayak gue bingung mau ngapain nih nggak ada orang-orang ini dan segala macam. Jadi ya itu sih, terima kasih Pak Picture yang sudah mempersatukan kami kembali. Kayak acara tali kasih kan, akhirnya kita kayak ketemu lagi. Siap, terima kasih Barang Pai sudah menjawab. Apa yang nanti jawabannya? Selanjutnya silakan. Sini dulu ya, depan sini dulu deh, nanti baru pulang lagi. Sini Mas. Ya, oh ya dari sini. Nama, media dan pertanyaannya. Oke, selamat malam, nama saya Livia dari Media Antara News. Pertanyaan saya mungkin yang pertama untuk pemilihan case buat Pak Sutradara. Apa alasannya untuk memilih keempat case utama ini? Terus bagi para pemain mungkin ada salah satu deh yang mewakili gitu kan, ini kan filmnya tentang mental health, tentang betapa berharganya hidup dan lain-lain. Kalau misalnya bagi kalian itu sebagai pemain dan pribadi sendiri itu hidup itu seperti apa? Diwakili oleh satu pemain ya? Iya, satu aja. Siapa boleh pilih? Mas Ringo aja. Oh iya. Dia tadi ditunjuk sama Kang ini jadi menurut Kang Gini. Jangan terbawa oleh karakter dia yang dokter loh. Itu 3 karakter. Oh, saya periksa loh. Tapi itu pertanyaan bagus, saya juga penasaran kenapa Mas Erwin. Iya, pemilihan case Mas Erwin. Kenapa ya? Belum ada hari ini nih. Lucu banget. Oke, bahasa Jepang apa Mas? Pemilihan case itu memang terus terang agak sulit ya, karena kalau ini bukan case yang bagus pasti ini akan gagal menurut saya. Jadi waktu dengan kita bicara dengan produser, dengan intinya siapa-siapa nama-namanya kita sebutin satu-satu, eliminasi ini dan enggak itu, akhirnya jatuh pada mereka. Mereka ini kita juga lihat wetonnya kapan, sionya apa, cocok apa? Dia lucu banget malam itu. Aduh itu ya. Iya. Jadi memang karena ada 4 karakter yang beda umur, jadi akhirnya kita tentukan Doni apa, terus Masya, Ringo sama. Jadi memang urutannya memang kita cari pemain yang the best, yes, the best. Tapi memang penting untuk bicara sama Mbak Erika, fotonya bagus nggak nih gitu. Cuma Kliwon apa Rebo Paing gitu. Apalagi di tahun kelinci ini gitu ya. Jadi memang di film ini cast sangat penting. Kalau enggak kita pasti gagal. Siap, tepuk tangan dong untuk para cast itu. Nah tadi diminta Mas Riko dia mewakili para cast. Boleh. Iya. Biar nggak salah jawab, boleh lagi pertanyaannya. Ini kan filmnya tentang mental health dan arti kehidupan ya. Kalau buat Mas Ringo sendiri, mental health atau arti kehidupan ini tuh kayak gimana? Agak dalam ya. Kalau saya juga nggak boleh dibicarain jadinya. Kalau ngelihat dari filmnya kan tadi ada beberapa yang kalau saya kena ya tadi ketika Anggini dengan karakternya Anggun tuh beberapa di kehidupan nyata ini memang kadang anak muda tuh sering diremehkan ketika punya masalah kan, masalah bully, terus masalah apapun yang sekarang generasi yang sebelumnya tuh selalu ngomong zaman sekarang yang tadi diwakili sama karakter Langit Mendung Mas Doni di situ kan juga itu adalah sikap dari kita masih bisa lihat gitu. Pada orang-orang tua ini, zaman sekarang tuh lemah banget ya. Dulu kita ditampar bapak kita, apa segala macam, kita harus tetap aja. Tapi juga ya, generasi dulu banyak yang nggak bisa dibilang lebih baik ya enggak juga gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat dari apa yang udah disampaikan sama film ini, kalau kita lihat, kalau tadi mendengar banyak ketawa dan segala macam, terasa satir sekali ya sebenarnya ya, gitu. Ini adalah orang yang mau bunuh diri karena putus asa. Kalau misalnya kita dengar dari kakak direktur dari yang aslinya terlihat seperti bercanda mau bunuh diri, gak ada yang menganggap serius itu dan ternyata kejadian gitu. Berarti kan ini saatnya buat sekarang kita tidak boleh meremehkan apapun kondisi mental seseorang gitu. Dan kebayang nggak satirnya adalah orang mau bunuh diri, tadi kita masih bisa bersenang-senang dan tertawa dan tidak apa-apa. Karena film ini juga kalau takutnya orang yang depresi itu nggak tahu ya, saya sih pernah depresi versi saya ya. Tapi maksudnya di tengah depresi digurui dan diceramahi itu agak kurang mempan ya.
dengan tadi film ini menyampaikan dengan caranya sendiri, saya rasa mudah-mudahan punya impact yang bagus gitu buat orang supaya lebih aware lagi masalah itu. Paling itu aja sih, dan saya sengaja suara saya rendahin biar terdengar bijak. Iya. Tadi udah nyatet dengan seksama loh kok. Iya benar. Udah. Soalnya kalau saya jawab gini, Pak, kan jadinya nggak enak ya. Jadi saya sengaja gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab sih. Saya senang kalau ada film ini yang walaupun berulang-ulang konsep yang menarik gitu, tapi ada sesuatu yang seperti Mas Langit Pendung yang mewakili generasinya, terus juga ada Hanggini yang juga mewakili generasinya, dan ketemu di dalam satu ruangan yang nggak bisa kemana-mana, kita selalu bertemu terus. Mudah-mudahan kita bisa melihat sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan ketika ada orang sekeliling kita yang punya masalah itu. Siap, terima kasih, tepuk tangan dong jawabannya Mas Ringo, thank you. Selanjutnya tadi ada di sebelah sini. Ya. Oke, saya harap nanti kalau ada pemain yang susah-susah ya mainnya. Takut. Iya, menurut aku. Punya nama, media dan pertanyaannya, silakan. Ada? Terima kasih, saya selamat untuk iPhone filmnya membuat kan aku lagi di jalan. Ketawa, aku mau kamu ketawa. Ini paling banyak Aku mau kamu mengalami ketawa. dejavu, kecufa, tapi nggak bikin bosan. Terus Udah, aku nyetir dulu. gimana sih caranya bisa begitu actingnya berubah-ubah dan ngejaga supaya nggak ini obrol di dalam gitu loh. Ya. Terus untuk Hanggini tadi sempat disinggung juga sama Mas Gogo bahwa Hanggini ini mewakili generasi sekarang yang disepelein gitu masalah-masalahnya sama yang lebih tua gitu. Pernah nggak merasa mungkin kan waktu menjadi anak muda? Pernah nih kalau yang begini disepelein masalah-masalahnya dan apakah dalam kehidupan kita juga merasa terus buat pasangan Vino sama Mas sekalian ya. Boleh satu lagi silakan. Ini film yang akhirnya memasangkan mereka dalam kondisi baik-baik saja dan normal penampilannya. Gimana rasanya dipasangkan jadi pasangan orang tua dan relate apa sih ketika ada adegan kehilangan anak dan jadi pasangan yang saling menguatkan. Terima kasih. Terima kasih, thank you Putri. Mungkin pertama boleh dijawab oleh Mas Dodi Damara dulu tadi, gimana jawabannya? Gimana masih saya nggak bisa nggak bosan terus tetap menarik sampai dengan akhir ya? Terima kasih Mbak Putri. Dan ini gampang banget, cuma sulit jawabnya. Emang ada kekhawatiran ketika waktu kami adalah itu adalah tugas kami berempat dan kita saling memberi insight. Kita harus jaga nih penonton, kita harus coba dragging potensi mereka. Caranya ya kita sama-sama memperkosa naskah itu dalam angkut. Kemudian juga dalam hal leading dan blocking itu juga kita saling memberi masukan atau bertanya. Jadi ketika pada saat eksekusi ya udah ngalir aja seperti itu, karena saya juga semuanya pasti akan berpikir ada bagian-bagiannya gitu. Yang ngerem dan ngegasnya tinggal Mas Erwin gitu. Tapi yang ngetin untuk konsistensi di stase 1, 2 itu menurut saya paling bahaya untuk penonton udah mulai bosan. Jadi kita pada saat feeding memang dan blocking matang sekali dan masing-masing alhamdulillah sudah memperkosa naskah dan perannya masing-masing. Thank you Mbak. Siap, terima kasih Mas Dodi Damara, thank you. Selanjutnya Hanggini boleh, silakan Hanggini. Iya. Satu balik. Maaf banget gue diulang nggak pertanyaannya. Ada yang ini sebelah sini. Iya. Tadi dengan peran yang ada di dengan peran Anggun ada kerelatan apa in real life dari Hanggini dan Anggun? Iya betul. Iya itu. Iya. Maaf ya Mbak. Itu pertanyaan kedua tuh Hanggini udah sekarang udah di sini. Oke. Untuk kesamaan perannya Anggun sama diri aku sendiri, apa ya? Mungkin aku pribadi pernah merasakan hal bullying juga gitu ya tapi kebetulan aku SD nih. Kalau Anggun kan SMA ya. Iya, aku masih SD gitu waktu itu ngerasain terbully dan lainnya gitu. Orang mendapatkan kesannya untuk tidak meremehkan
masalah apa ya, orang lain jangan dianggap remeh aja sih gitu, jangan mentang-mentang kita sudah lebih dewasa, lo anak kecil gimana aja gitu. Kayak gitu ya? Ya jawabannya gitu aja ya, nggak bisa serius. Siap, terima kasih yang ini. Selanjutnya Mas Bino dan juga Marsha Timothy, gimana pasangan dengan keadaan yang baik-baik saja di hari ini? Mainnya ada ya sih deh. Mas Bino dulu deh, boleh Mas Bino, silakan Mas Bino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mas Erwin udah ngajakin saya di film ini. Terima kasih Pak Alkot. Sebenarnya bermain sama Marsha ya memang selalu menyenangkan sih, tapi kok ada tapinya? Kok ada tapinya? Tapi bukan alasan itu juga saya ngambil sebuah. Jadi saya dikasih skrip fullnya, saya baca, dan buat saya ini satu film yang sangat penting banget gitu. Dan keberadaan karakter saya di situ pun juga sangat mewakili kita nih, orang tua yang apa namanya banyak perlu belajar juga soal tentang anak, tentang sentimen, tentang lingkungan gitu, kayak tadi apa namanya Melda juga sebagai orang tuanya, mungkin itu bisa terjadi sama siapa aja gitu. Dan buat saya keberadaan karakter saya di sini itu menjadi pelajaran paling nggak buat saya sendiri gitu. Dan saya memang senang banget di direct sama Mas Erwin. Kebetulan sebelumnya pernah syuting sama Mas Erwin juga, dan timnya juga sangat solid, dan ya pokoknya saya happy aja sih Mbak. Maksudnya ada di film ini tuh saya happy banget. Siap, terima kasih Mas Bino. Pak Marsha gimana Marsha Timothy? Saya juga happy dong pasti. Ya kalau senang selalu menyenangkan, sama kayak Vino bilang, kita ketemu di banyak suasana yang beda-beda, selalu punya menjadi kenangan sendiri buat kita. Kalau tadi ada pertanyaan tentang bagaimana harus sebagai orang tua melihat bagaimana orang tua. Karena saya udah punya anak, jadi ketika memerankan peran ini, saya bisa membayangin rasanya apa kalau anak sakit aja saya bisa stres, gimana kalau rasanya kehilangan anak. Dan di sini digambarkan antara dua pasangan ini bahwa ketika mengalami kesedihan yang amat dalam, mungkin sangat mungkin gitu kalau ada saling menyalahkan antara satu sama lain gitu. Dan di sini digambarkan seperti itu ya, diharapkan bahwa memang kalau sebagai pasangan harusnya saling menguatkan dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan yang terberat yang dialami. Oke. Dan sebenarnya juga apa namanya bisa digambarkan juga sih Mbak, maksudnya kalau misalnya ada satu rumah tangga gitu, ada satu masalah gitu yang hancur tuh bukan cuma yang perempuan gitu. Laki-laki mungkin bisa lebih hancur, tapi dia bisa menutupi itu gitu. Dan saya tadi pas lihat filmnya ya sebenarnya kayak gitu. Laki-laki itu bisa lebih rapuh lagi gitu dibanding seorang perempuan. Yes, itu ya. Tepuk tangan dong untuk jawaban-jawaban dari para guest dari pertanyaan teman media. Ada lagi mungkin? Lagi silakan. Oh, di sebelah sini di atas. Ya, silakan Mas. Oke, sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Selamat malam, saya El dari TikTok. Saya ingin bertanya, saya mengucapkan terima kasih untuk semua Instagram kali. Keren banget. Terus aku ada dua pertanyaan sebenarnya, simpel aja. Yang pertama itu untuk Kak Hanggi ini. Aku melihat di film Kembang Api ini menggarap untuk isu mental health terutama, dan kita melihat kalau misalkan ya kita nggak bisa tutup mata lah kalau misalkan kita melihat isu mental health ini lumayan lumayan sensitif di Indonesia, terutama untuk anak-anak muda yang baru-baru ini kasusnya ya seperti yang tadi disebutin, ada yang tak hamil lah, ada yang putus cinta lah, ada yang berantem sama orang tua lah, tamu-tamu tingginya. Nah, untuk Kak Hanggi ini, untuk generasi muda, gimana harapan Kak Hanggi ini untuk film ini ke depannya? Maksudnya harapan untuk impact yang diberikan dari film ini untuk generasi muda terutama. Terus yang kedua untuk Mas Erwin, aku mau nanya berapa lama penggarapan film Kembang Api dari awal sampai akhir dan tantangan terberatnya apa? Oke, terima kasih. Silakan Hanggi. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Harapan yang aku mau untuk generasi milenial, generasi sekarang saat
film ini adalah semoga tidak apa ya, kalau emang lagi terpuruk, lagi ada di titik terendah, tidak cepat menyerah aja sih gitu, karena kedepannya kita nggak tahu apakah akan ada rencana-rencana besar yang akan kita dapatkan gitu, yang kita inginkan gitu. Maksudnya untuk berakhir di sini belum tentu jadi jalan terakhir juga gitu. Dan saya juga percaya habis gelap pasti akan terbitlah terang. Jadi untuk terus apa ya, semangat menjalani hari-hari walaupun susah, untuk mendapatkan rasa positif, usahakan untuk selalu cari positif di segala hal aja. Bismillah ya. Siap, terima kasih yang ini. Mas Erwin, silakan Mas Erwin. Masih aja. Besok kita preskon tiap hari nambah, nggak doang. Jadi satu hari satu kosakata. Silakan Mas Erwin. Produksi sebetulnya nggak lama, karena memang skripnya Mas Alim kan tuh satu scene tuh bisa 3 lembar, 4 lembar gitu. Jadi kita memang waktu itu kita bikin per stage, jadi ada 7 stage, jadi stage 1 itu memang 1 hari kita selesaikan, stage 2 dengan tempo yang makin lama makin naik. Kita cuman 12 hari masa syuting. Kalau Kato Sang itu kemarin dia syuting 16 hari, berarti saya juara, saya bisa 12. Oke, jadi maksudnya sih 12 hari untuk proses syuting ya? Kalau kesulitan memang terus terang saya belum pernah buat film seperti ini, tapi ya kita harus belajar, kita harus coba gimana caranya. Paling penting adalah membuat film ini tidak membosankan di ruangan 6x4 itu dengan hanya bermain dengan 4 pemain. Tentunya dengan ritme tadi, dengan blocking, dengan angle yang berbeda seperti itu. Siap. Jadi. Dan tadi diwakili oleh 500 orang kurang lebih yang hadir di sini. Mereka semua happy, semoga nanti bisa menular di tanggal 2 ya. Oke. Jangan lupa bintangnya ya Kak. Baik, itu tadi jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Pak Yan, maaf ya, waktunya mohon maaf. Itu jadi pertanyaan terakhir. Mungkin ditutup closing statement dari produser dari Paman Pictures, Ibu Frederica. Silakan Bu Frederica, penutup closing statementnya untuk hari ini. Saya kayaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Artinya saya melihat tadi vibes-nya, energinya itu jadi satu di sini, ketawanya, sedihnya, sampai teman saya sendiri aja nangis terseduh-seduh. Saya nggak pernah ngeliat dia nangis kayak gitu di ending. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pemain yang terlibat di sini. Kalian luar biasa. Terima kasih Mas Erwin. Terima kasih Katusan, Cici-san, kalian yang sudah memberikan energi yang luar biasa juga, yang ada di sini dengan memberikan kita inspirasi dengan cerita sebagus ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Persilakan untuk berdiri. Boleh para pemain, sutradara,